Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bertemu di tempat ini dalam ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita pujikan dengan satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Nama
Tuhan, ini semua karena kasih-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Oh Tuhan, kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa, yang selalu ada di setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Sungguh Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, oh Tuhan, mari lawat kami, hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Pimpin kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan buat pujian-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi Tuhan pemain musik, kami yang mimpin pujian, singer. Oh Tuhan, terlebih hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskanlah Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu akan dinyatakan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sambung dengan satu pujian semusim berlalu. Haleluya Yesus. Selalu
Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan sambut dengan satu pujian penolong yang selalu setia. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu yang begitu besar pada kami ya Tuhan. Kami hanya dapat memuji, memuliakan nama Tuhan selama ini. Kami bersyukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memanggil kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau membuat kami sehat seperti ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sangat menikmati kuasa-Mu. Kami sangat menikmati kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sabda-Mu ya Tuhan boleh berkenan di hati kami masing-masing. Dan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati. Kalau kita diberikan sehat, ini adalah anugerah yang besar. Masih bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Ini berkat yang luar biasa ya. Bersukacita, haleluya, tetap bersukacita ya. Puji Tuhan, mari kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman-Nya. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Ulangan pasal yang ke-30 dari Kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan. Saya pada pagi hari ini memberikan tema firman Tuhan, hidup adalah pilihan ya. Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Pesan Tuhan melewati Nabi Musa mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka melakukan setiap perintah Tuhan ya. Supaya mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mendengarkan perintah Tuhan, melakukannya, menghormati ya Tuhan sebagai pemimpin yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir oleh karena pertolongan Tuhan lewat hambanya Nabi Musa yang bisa membawa mereka keluar oleh karena pertolongan Tuhan. Hidup kita diberikan oleh Tuhan, hidup, nafas hidup. Semua orang hidup diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Ya, kita diberikan kebebasan. Ya, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Bapak Ibu, mungkin pada waktu kita masih kecil,
Kita kalau ditanya, kamu mau jadi apa gitu. Kalau kita punya anak kecil, kita sekarang bisa melihat diri kita ya, di anak-anak kita mungkin atau cucu kita. Nah, kalau kita bertanya kepada cucu kita atau anak kita yang masih kecil, nanti kalau sudah besar jadi apa, Leh? Jadi apa, Nduk? Nah, seringkali anak-anak itu menjawab, jadi dokter, aku mau jadi tentara, aku mau jadi bapak camat gitu ya, aku mau jadi presiden, gitu. Polisi. Mau jadi apa Peren? Aku mau jadi dokter seperti kakak Ian. Oh, kakak Ian bukan jadi bukan jadi dokter, sekolah perawat. Oh gitu ya, aku mau jadi dokter gitu ya, seperti itu ya. Jadi dan sampai dewasa, baik di dalam perjalanan hidup manusia itu diberikan hak untuk memilih ya, kita diberikan hak untuk memilih. Begitu juga di dalam keberhasilan dunia dan keberhasilan secara duniawi dan keberhasilan secara rohani juga diberikan kebebasan, hak untuk memilih ya. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa melakukan firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang berat, begitu ya. Karena perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh di surga sana, di langit sana ya. Bukan. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan ya. Dan ayat 11 juga di sana, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh ya. Jadi perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, begitu juga kepada kita umat-umat Tuhan, perintah Tuhan itu tidaklah berat ya, tidaklah sukar untuk dilakukan ya. Sekarang kalau kita bilang sukar, berat, ya itu tergantung ya, bagaimana kita menyikapi setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan. Sebab kalau kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, dari setiap perintah ya, dari setiap larangan, dari setiap aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, bukan untuk mereka supaya tersiksa, supaya mereka menderita untuk melakukan perintah itu, bukan. Tetapi di balik semua perintah, larangan, aturan yang dibuat oleh Tuhan, jika mereka sungguh-sungguh melakukannya, maka Tuhan juga sudah menyediakan ya, upah, menyediakan sesuatu hal yang berharga bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh melakukan perintah. Di sini kita melihat firman Tuhan ini kita diberikan kebebasan untuk memilih ya, kehidupan atau kematian ya, berkat atau kutuk. Nah kalau sekarang kita ditanya pilih mana, berkat atau kutuk, pasti kita menjawabnya berkat. Saya juga pilih berkat ya. Kita pilih kehidupan, artinya bukan kehidupan selama-lamanya di dunia Bapak Ibu ya,
Tetapi di sini firman Tuhan tadi bagian akhir dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, ya, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup di sini adalah hidup kekal. Pilihlah hidup. Karena kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Semua manusia akan meninggalkan dunia, akan mati. Kita ini semuanya sedang antri, ya. Kalau kita melihat sekarang begitu banyak yang dipanggil Tuhan. Entah caranya karena sakit virus corona, entah kecelakaan, entah duduk manis saja tiba-tiba nggak ada, tidur nggak bangun, apapun caranya untuk seseorang kembali kepada Tuhan. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan, ya. Karena nafas hidup kita hidup ini saja hanya oleh anugerah Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan sampai hari ini bernafas, sehat, ini anugerah, ya. Dan selagi kita diberikan hidup di dunia, sebelum kita berbicara hidup kekal itu, selama kita hidup di dunia, jangan sampai kita salah memilih. Ini ya, Tuhan sudah menegaskan tadi, pilihlah kehidupan, ya. Di dalam Yohanes 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, kalau di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 11 bahwa Yesus datang untuk memberi hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Karena dia berkata, akulah gembala yang baik. Nah, jadi hidup kita di dalam dunia ini, Bapak Ibu, walaupun kesukaran-kesukaran besar terjadi, kesulitan, ya, di mana-mana banyak orang mengeluh, ya, usahanya ditutup, dia sudah tidak lagi punya pekerjaan dan sebagainya. Kesusahan-kesusahan ini di mana-mana terjadi. Tidak hanya di negara kita, bahkan seluruh dunia mengalami. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap menjadi anak-anak yang bijak memilih langkah hidup kita. Kita harus tetap bijak memilih jalan hidup kita. Puji Tuhan, ya. Sehingga kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berkenan di hati Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya, seluruh hidupnya belajar mengutamakan Tuhan. Kita melihat bahwa di masa-masa sukar ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan, ada kasih setianya yang tidak terbatas dinyatakan. Ya. Saudara bisa belajar dari kehidupan Yusuf, ya. Sebelum Yusuf menjadi seorang mangku bumi di Mesir, semua orang membutuhkan makanan datang kepada Yusuf. Sebelum itu prosesnya panjang, ya. Dia dikeluarkan dari keluarganya, terpisah dari orang tua saudara-saudaranya. Dia dibuang begitu jauh. Dia juga melewati yang namanya difitnah,
ya, oleh istri Potifar, dilemparkan ke penjara. Banyak hal yang dialami oleh Yusuf, proses hidup. Tetapi kalau kita melihat baik-baik dalam kitab Kejadian itu, bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga Yusuf itu selalu berhasil dalam segala hal. Bahkan saat dia tinggal di rumah Potifar pun, rumah itu pun merasa diberkati karena kehadiran Yusuf. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang ada bersama kita bisa merasakan berkat Tuhan. Ya, luar biasa kalau Tuhan menyertai hidup seseorang. Orang di sekitarnya merasakan berkat itu. Mereka terasa, wah, ini seorang yang takut akan Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Rumah tanggaku semakin diberkati, mungkin dia melihat ada damai sejahtera di sana. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Nah, ini. Dan kalau kita melihat, tentu setiap kita merindukan kehidupan atau berkat. Jalan hidup kita di dunia ini tidak boleh salah. Ya, kita harus bijak berjalan, melangkah. Jangan sampai kita salah pilih. Hanya karena kita melihat perkara-perkara duniawi yang menarik ini, sehingga kita salah melangkah. Dan kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan beberapa hal, ya. Perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, kalau mereka mau tetap hidup, kalau mereka mau ada berkat, maka ada yang harus mereka lakukan. Jadi kalau kita mau melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan, melihat pembelaan Tuhan, melihat kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang hebat atas kita, maka kita juga harus berani bayar harga. Apa yang harus dilakukan? Perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Bagian yang pertama, ayat 20 bagian A. Ulangan 30 ayat 20 bagian A. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan Allahmu. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6, 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, Bapak Ibu, ya. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Sampai mana, seberapakah kasih kita kepada Tuhan? Ya,
Bapak Ibu, kita menyatakan kasih kita dengan banyak cara, mungkin dengan cara beribadah dengan setia, mengikuti jam doa, ikut besuk, memperhatikan saudara-saudara yang lemah, memberi, ya, bersaksi. Banyak yang bisa kita lakukan untuk kita menyatakan bahwa aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatanku. Dengan kita belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kita harus bijak memilih, ya. Jangan sampai kita mengikuti keinginan mata, keinginan daging, kemauan kita, perkara-perkara duniawi yang akan membuat hati Tuhan kecewa. Ya. Kalau dulu waktu kita belum punya tempat ibadah, ya, kadang-kadang saya masih mengingat hujan angin, hujan deras itu di parkirannya Pak Ambing itu kadang kan netes-netes ya. Kadang mimbarnya dipindah gitu ya, cari karena Alkitabnya ketetesan hujan eman-eman. Terus jemaat duduk di sana kena geser, ada yang geser ke sono, geser supaya enggak ketetesan hujan. Ya, pernah mengalami hal sedemikian itu, ya. Dan kita datang pada jam ibadah itu hujan deras. Ya. Datang di kebaktian sampai pulang itu bajunya basah kuyup, pulang sampai kering. Saya masih punya anak kecil, anak kedua itu, Kesia itu masih mengingat dia, hujan deras, basah kuyup. Bayinya saya tinggal di rumah, digendong sama tetangga. Ya. Dulu dipinjami Cik Tin itu ya, baju warna biru ya. Ganti Tan, masuk angin nanti gitu. Ya. Pernah mengalami, mungkin Bapak Ibu juga mengalami basah kuyup datang ibadah. Karena kita rindu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dengan segenap kekuatanku aku mau mengasihi Tuhan. Hujan-hujan gak apa-apa. Doa malam pada waktu itu kita mulai dari jam 9 ya Bu Pre ya. Pulangnya setengah 12. Ya, saya pernah mengalami di kuburan sana, Kemirahan sana. Dijemput adik saya, omnya pas ada tugas di daerah Bogor kalau tidak salah waktu itu. Itu dipukul orang pakai kayu sepeda motornya ya. Adik Kesia itu ada di depan, dibawa omnya di depan karena waktu jemput saya minta ikut, adek bangun. Dipukul sepeda motornya. Ya puji Tuhan adik saya masih kuat gitu ya, megangi sepeda motor. Kita tidak diizinkan Tuhan sampai jatuh tergeletak. Ikut doa. Ada tantangan, ada rintangan. Tapi puji Tuhan, tidaklah jatuh sampai tergeletak. Ya memang agak sedikit ketakutan sampai di rumah buka pintu rumah itu gemetar gitu ya. Puji Tuhan, kayak sih nggak apa-apa gitu seperti itu. Karena saya noleh masih melihat orang yang mukul itu kayunya itu patah jadi dua, saya lihat dia masih pegang separuh gitu. Ya. Jadi bagaimana menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mau belajar menyenangkan hati Tuhan dengan segenap kekuatanku, gitu ya. Kita mau berjuang, ya, melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia, menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Dan
Mungkin dalam pelayanan kita bisa menunjukkan kesetiaan kita, ambil bagian dalam mengajar sekolah minggu, atau hanya menjaga anak-anak sekolah minggu supaya nggak rame. Itu pelayanan Bapak Ibu, ya. Yang setia bersih-bersih gereja, ngepel, itu pelayanan. Tidak ada yang hina, ya. Kita lakukan semuanya dengan sungguh, dengan cinta kepada Tuhan, peduli akan pekerjaan Tuhan. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Pasti ada upah yang Tuhan sediakan, ya. Semangat ya Kak Ivan, semangat ya Kak Yo, ya. Ngepele gitu ya. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap hina, itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Nanti ke depannya, sesudah beberapa tahun kemudian, semua yang aku kerjakan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, karena saya sudah mengalami, Om sudah mengalami, banyak kita yang sudah mengalami. Saat kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti ada waktunya saudara akan bangga memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli kepada saudara, kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Semua diperhitungkan oleh Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kehadiran kita dalam jam-jam ibadah, ketekunan kita, kesungguhan kita, mengangkat tangan, melompat. Mungkin saudara tidak terasa sudah mengangkat tangan, meneteskan air mata. Semuanya itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, ya, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Pasti di satu titik kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku bisa melewati yang kemarin itu. Oh, ini toh yang Tuhan mau, dahsyat. Tuhan hebat bagi saya, Tuhan teramat baik bagi saya. Ya, pasti ada waktunya kita mengalami yang namanya kebaikan, pertolongan, pembelaan, kasih yang tidak terbatas. Pasti ada waktunya. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, ya, yang kedua, perintah yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan di dalam, kembali ke Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20 bagian B. Mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Semakin kita banyak berkata-kata, akan semakin banyak pelanggaran, ya. Cepat mendengar, ya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, cepat didengar, tidak cukup didengar, cepat mendengar dan lakukan, ya. Cepat mendengar dan lakukan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 22 dikatakan, mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Ya. Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jangan hanya pendengar. Cepat mendengar tetapi harus melakukan. Ya, saat kita mendengar perintah Tuhan seperti yang pernah datang kepada Abram, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 3 di sana, pada waktu Tuhan memanggil Abram untuk pergi dari negerinya sendiri. Dan jelas firman Tuhan katakan di sana, Tuhan belum memberitahu tujuannya kemana. Enak kalau ya rodok tenanglah seandainya Tuhan bilang, kamu pergi dari negerimu ini ke sono, di sana kamu tinggal di sana. Enak. Itu tidak.
Dia belum diberitahu kemana arahnya, di mana nanti dia tinggal, seperti apa nanti tempat tinggalnya, apakah lebih enak di sana atau di tempatnya sekarang. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak Abram, mendengar dan melakukan. Dia dengar, dia tangkap suara Tuhan, dan dia bertindak, dia berjalan, dia lakukan perintah Tuhan, pergi dari negerinya. Kemana? Tidak tahu, pokoknya pergi. Itu ya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tetap menyertai. Bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir, perintah yang harus dilakukan. Saya lihat jam ini ternyata mati. Makanya kok masih, saya khotbah kok masih tetap segitu. Nah, maaf ya. Bagian yang terakhir, puji Tuhan, haleluya. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 20, tetap bagian B di sana, dan berpaut padanya. Ya, berpaut padanya. Berpaut itu terikat erat, Bapak Ibu. Ya. Berpaut itu berpaut dengan Tuhan. Terikat erat, berpegang kuat, ya. Artinya apa? Kita tidak bisa melakukan sesuatu sak karpe dewe, sesuka hati kita. Ya. Itu orang yang berpaut dengan Tuhan. Terikat erat hubungannya, itu terikat erat. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, seperti itu, berpaut, terikat erat. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan sakarepe dewe, sesuka hati kita berjalan hidup, berkata, tutur kata, ya, berucap ini ya, berpikir, tindak tanduk kita tidak bisa semau kita. Kita dipimpin oleh firman dan rohnya. Kita harus tetap dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga dalam seluruh aspek hidup kita, memang kita membutuhkan pertolongan lewat doa dan Roh Kudus menolong, memampukan kita. Supaya hidup kita berkenan. Ya. Jadi hidup berpaut itu terikat erat, melekat katanya dalam firman Tuhan. Coba kita membaca di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 63. Kitab Mazmur 63, pasal 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu. Nah itu ya, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi jiwa kita melekat dengan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak punya hak atas diri kita sendiri, tapi Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Jadi kita tidak bisa sakarep edewe dalam jalan hidup ini. Tidak, Bapak Ibu. Kita diatur oleh firman. Ada aturan yang diberikan oleh Tuhan, ada perintah, ada larangan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya, firman Tuhan berkata, tidak hanya kita yang diberkati, tapi sampai ke
keturunanmu. Firman Tuhan katakan, anak cucumu perkasa di bumi. Itu janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan, menangkap perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka janji setianya itu menyertai dalam hidup kita. Kita tidak usah khawatir apa yang kita harus makan, minum, pakai. Tuhan sediakan semua yang terbaik bagi kita yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan perintah, aturan, larangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita jangan mudah bergeser imannya, kesetiaannya, kasihnya. Jangan mudah bergeser seperti Raja Salomo. Bapak Ibu melihat di dalam kitab Raja-Raja, ya. Daud sudah memberikan pesan supaya hidup takut akan Tuhan. Tetapi dengan banyaknya istrinya, firman Tuhan mengatakan di hari tuanya, di masa tuanya, Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Karena hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya kepada ilah-ilah lain, dewa-dewi, berhala, kepada patung. Wah, sangat menyakitkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Salomo seorang yang disertai, diberkati, dibela oleh Tuhan. Namanya juga termasuk seperti ayahnya Daud. Tetapi di masa tuanya Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Nanti baca di rumah ya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 11 di sana. Ayat yang terakhir, Mazmur 16 ayat 2. Kitab Mazmur. Itu pentingnya kita melekat dengan Tuhan. Berpegang teguh, kuat. Supaya kita tidak melakukan hal-hal nafsu daging ini sesuka hati kita, tetapi selalu ada pertolongan firman dan Roh Kudusnya. Itu ya. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya. Kita menjunjung tinggi, memberikan hormat kepada Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tidak ada yang baik seperti Dia. Biarlah saya seringkali dalam doa itu, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau teramat baik, Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Ya. Daud katakan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau kita melekat hidupnya dengan Tuhan, kita tidak akan gampang goyah, tidak akan bergeser, tidak akan berubah kesetiaannya, ya, bahkan akan semakin indah di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita supaya kita semakin bijak memilih jalan hidup kita, baik untuk meraih kehidupan di dunia, terlebih meraih kehidupan kekal sorga yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sebenarnya dunia ini tidak perlu kita usahakan jungkir walik gak karu-karuan, gak perlu Bapak Ibu ya. Bekerja dan berdoa. Jadi jangan lupa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita.
Waktunya beribadah, beribadah. Waktunya berdoa, berdoa. Ya, pasti Tuhan memperhitungkan semua. Kalau kita hidup dalam kebenarannya, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dia pasti pelihara kita dengan caranya yang ajaib, luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Sering Ku Tak Mengerti. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan ya, dalam setiap jalan hidup kita, supaya tetap berkenan di hati Tuhan. Kiranya kita semakin berpaut padanya, terikat erat dengannya, berpegang kuat, supaya kita tidak berjalan semau kita sendiri, tapi tetap disertai roh takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup yang banyak tantangan, rintangan, bahkan godaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Biarlah kita tetap bijak untuk memilih langkah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagai di belantara
haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, Yesus baik. Yesus Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah bekerja di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh diberkati lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mendengar suara-Mu, bahkan berpaut padamu Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan atas hidup kami, bahkan kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia iring Yesus, setia melayani Tuhan, berkorban tenaga, pikiran, harta, apapun yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Belajar mengutamakan-Mu ya Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaannya. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mampu hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang sudah memimpin pujian, singer, berkati hidup mereka sebagai ibu rumah tangga. Pergumulan masalah persoalan mereka Tuhan tolong. Pekerjaan keluar masuk mereka ditolong oleh Tuhan. Anak mereka diberkati, sekolah masa depan, cita-cita kerinduan. Suami diberkati, pemain musik diberkati, sekolah, kuliah, masa depan, cita-cita kerinduan, pekerjaan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekaliannya kami yang hadir pagi hari ini di tempat ini memberkati. Berkati hati kami, iman kami, kesetiaan kami, ketaatan kami kepadamu. Tuhan pasti memperhitungkan semua yang kami lakukan. Ada berkat, ada upah yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita melimpah. Berkati keluar masuk mereka, pekerjaan mereka, pergumulan masalah persoalan mereka ditolong oleh Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sedang sakit dari tempat ini, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan menjamah menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau mereka susah, Roh Kudus hiburkan. Kalau mereka lemah, Tuhan beri kekuatan. Segala pergumulan masalah persoalan mereka ditolong oleh Tuhan. Semua yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini diberkati. Sawah ladang ternak, usaha jualan warung toko, usaha sepatu sebagai karyawan, pegawai, pelajar, supir, penjahit, semua diberkati dengan ajaib luar biasa. Sehingga umat-umat-Mu limpah dengan kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Mereka terpelihara dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Anak-anak yang sekolah beri hikmat, akal budi, kecerdasan yang daripada-Mu. Beri mereka hati mencintai dan mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Diberkatilah negara dan bangsa kami Indonesia tercinta. Berkatilah pemimpin-pemimpin di negeri kami
Yang terutama kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, mampukan untuk memimpin negara dan bangsa kami. Kami yakin dan percaya ada waktunya Tuhan pasti menyelesaikan semua masalah persoalan yang ada di negara kami, sehingga kami boleh hidup dengan damai tentram, penuh dengan sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya berkat kasih anugerah-Mu melimpah atas seluruh hidup kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami dan jemaat Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, mari semuanya terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menghibur, menolong, menguatkan, memampukan, bahkan menyertai kita mulai pagi ini hingga Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri, kami tutup ibadah kami dengan mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, mari kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.